kita masukkan 5 juta, kemudian kita cicil pembayarannya atau pembayaran secara tidak tunai. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sekarang dihilangkan. Maka kita lah yang bijaksana sekarang. Kita kepingin punya rumah yang besar, yang kadang nilainya sampai ratusan juta. Secara kemampuan finansial kita tak mampu, tapi kita menabung, kita menyimpan, atau mungkin ada orang yang berani mendahulukan uangnya, kemudian kita membayar secara cicilan. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya kita punya rumah yang bagus, yang besar. Kita ingin punya kendaraan yang baru. Kita tak punya uang secara tunai dalam jumlah 30 juta. Kita hanya punya 5 juta. Tapi pembayaran secara tidak tunai, akhirnya kendaraan itu bisa menjadi milik kita. Jadi intinya kembali kepada kita bahwa makna kemampuan di sini adalah bergantung kepada kita. Makanya sebetulnya keberangkatan haji ini atau panggilan haji, apa yang harus kita persiapkan supaya kita terpanggil? Yang pertama adalah niat. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat, semua pekerjaan, semua yang kamu buat itu bergantung kepada niat kita. Kalau ada niat kita untuk berhaji, insya Allah itu satu jalan Allah akan memanggil kita dengan berbagai caranya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua menabung, menyisihkan rezeki. Jangan kita dapat penghasilan 1 bulan 5 juta habis semua untuk urusan dunia, tidak ada untuk urusan ibadah haji. Tapi kalau kita, ya Allah, setiap tahun saya dapat 5 juta, ini 500.000 saya niatkan untuk ongkos haji, mudah-mudahan Allah akan panggil kita. Karena apa? Ada dana yang kita sisihkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kisah-kisah saudara-saudara kita berangkat haji ini yang mereka itu secara finansial kemampuan sebetulnya sangat tidak mampu. Kerja bangunan 120.000, tapi mereka sisihkan sebagian. Punya sawah hanya 500, bahkan sawah itu pun menyewa dari orang, tapi dia sisihkan. Punya kambing 2 ekor, ya Allah, ini kalau berkembang maka setiap penjualan saya akan bagi untuk ongkos haji. Maka akhirnya berangkat tidak menunaikan ibadah haji. Ada yang jualan pecel, dia sisihkan 3.000 perak, tapi niatnya untuk ongkos haji. Allah panggil, walaupun dalam waktu yang panjang, tapi Allah panggil. Maka inilah jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin dapat panggilan haji dengan ekonomi kita yang lemah. Kemudian yang ketiga apa? Perbanyak doa. Karena sebetulnya kekuatan seorang muslim itu, orang mukmin, adalah doa. Doa mukhul ibadah, doa silahul mu'minin. Doa itu otaknya dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau otak ini berfungsi, insya Allah semuanya dapat berfungsi dengan baik. Kemudian apalagi senjatanya seorang muslim. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu semakin diminta semakin suka, makin senang dia, apalagi yang diminta hamba-hambanya itu untuk membesarkan agamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 3 ini: niat, sisihkan rezeki untuk ongkos haji seberapa kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat juga di surah Al-Hajj ayat 26-27, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala panggil haji ini bukan orang kaya saja, kita semua Allah panggil. Wa anzifil nasi bil haji yatuka rijaba wa ala kulli dhamir yatina min kulli fadzin amik liyashhadu ma tafa'alahu.
unta-unta yang gemuk untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh tafsir ulama menyatakan makna unta yang kurus itu orang ekonomi menengah ke bawah, orang fakir, orang miskin, orang panggil. Maka ini kuncinya yang tiga tadi. Satu, niat. Yang kedua, ada menyisihkan rezeki. Yang ketiga, banyakkan doa. Maka kalau Allah sudah berkehendak, ada yang bisa menghalangi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah di Libya. Seorang anak muda hendak berangkat haji, tapi karena paspornya bermasalah, pilot menyatakan ini pemuda tak boleh berangkat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sudah diperbaiki semua administrasi, tapi pilot tetap menyatakan pemuda ini tidak berangkat karena kesal terlalu lama delay pesawat untuk terbang gara-gara pemuda tadi. Ternyata apa yang terjadi, pemuda ini hanya berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku ingin memenuhi panggilanmu, tak ada yang kuasa, tak ada yang bisa menghalangi kecuali Engkau. Engkau yang memanggil, ya Allah, Engkau yang memberi kemudahan. Tingkat cerita pesawat ini pun terbang meninggalkan pemuda tadi. Ternyata apa yang terjadi, pesawat mengalami kerusakan, akhirnya kembali lagi. Sudah diperbaiki, kemudian juga pilot tetap ngotot, ini pemuda tak boleh ikut, berangkat lagi mereka. Yang kedua kalinya terjadi lagi kerusakan, akhirnya kembali lagi. Setelah diperbaiki, pilot tadi berpikir, ini kurasa karena pemuda yang ditinggal. Kalau dia di bawah, mungkin pesawat ini akan sampai ke tujuan tanpa suatu hambatan. Maka dia mulai memikirkan, ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pemuda tadi suruh naik. Begitu naik, perjalanan pun dilaksanakan sampai ke Saudi Arabia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemuda itu dapat melaksanakan panggilan Allah. Ini artinya apa? Kalau Allah sudah memanggil, tak ada yang menghalangi. Mesin pesawat itu tak bisa, manusia apalagi tak punya kuasa. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap tahun saudara-saudara, tetangga, kawan-kawan kita pada berangkat. Harusnya menjadi renungan bagi kita, kapan kita akan bergantian berangkat. Apa syaratnya? 3. Satu, niat, sisihkan rezeki untuk ongkos haji. Yang ketiga, banyakkan doa kepada Allah, dan doa yang mustajab di malam hari ketika kita bertahajud. Karena malam itu sunyi, senyap, hanya kita berdua dengan Allah. Dan malam kita berdua bagaimana? Begitu makbulnya doa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, panggilan kurban. Yuk mari kita berkurban. Kalau sudah mendaftar ke panitia belum lunas, segera dilunasi. Karena waktunya singkat, sudah tinggal 7 hari lagi. Kita sudah masuk 10 Zulhijjah. Jadi jemaah dimuliakan Allah, dan saya yakin semua panitia kurban sudah memesan hewan-hewan kurban kepada agen-agen. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun tidak melalui panitia, silakan kalau mau berkurban sendiri, potong sendiri. Saya mau berkurban tapi keluar dari kampung saya, silakan. Saudara-saudara kita lebih 200.000 orang yang berangkat haji, mereka berkurban sekarang ini di tanah suci. Jadi silakan kita mau kemana saja kurban. Yang penting jangan tidak kurban sementara kita diberi Allah kemampuan berkurban. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan kurban ini waktunya singkat ya. Hanya dalam setahun itu 4 hari saja. 10 Zulhijjah, hari Tasyrik, 11, 12, 13. Maka sekalipun duit kita berlimpah, lewat
dari yang 4 hari ini, maka itu tidak disebut hewan kurban, tapi hewan biasa. Mari tanamkan keikhlasan. Mudah-mudahan kurban kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dari hewan-hewan kurban kita menjadi kesaksian kita di yaumil qiyamah nanti, sehingga memudahkan kita meniti siratal mustaqim dan masuk ke dalam surga yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Fatabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim